哎呦，夫人未免下手重了些。亲近我们家小姐，你不会真吃醋了吧？破罐子破摔嘛。你真就这么想留下？我干嘛？算了算了。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Keyboard Immortal episode 9 dan 10 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu ya pasti gratis dong. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Zuan membuat istrinya salah paham karena dia sedang berduaan di dalam kamar dengan Mawar. Ketika hari sudah larut malam, Zuan kembali datang ke kamar Chuyan untuk memberi penjelasan perihal kejadian tadi siang. Bang MC pun kemudian menguping pembicaraan yang sedang terjadi antara Chuyan dan juga Su'er di dalam kamar sembari menunggu situasi yang tepat untuk dia berbicara kepada Chuyan. Su'er di sini tampak masih merasa kesal kepada Zuan yang akhir-akhir ini perilakunya semakin nyeleneh. Sementara Chuyan sendiri merasa kalau suaminya terlihat berbeda dari sebelumnya. Sontak perkataan Chuyan membuat Zuan kaget. Bang MC sedikit panik karena ternyata Chuyan sudah mulai menyadari Zuan yang sekarang cukup berbeda dengan Zuan sebelumnya. Tapi cukup beruntung di sini Su'er berkata kalau Zuan sedikit berubah pasti karena dia sudah tersambar petir beberapa hari yang lalu. Sementara itu, Chuyan yang menyadari kehadiran seseorang lekas melemparkan sepotong kuaci ke arah dinding serta meminta orang yang sedang menguping pembicaraan segera keluar. Yap, Bang MC Zuan kemudian masuk ke dalam kamar sembari berkata kalau dia tidak bermaksud untuk menguping, melainkan dia ingin berbicara kepada Chuyan perihal masalah yang terjadi tadi siang antara dia dan juga Mawar. Meskipun Su'er mencoba untuk menghentikan Zuan, akan tetapi Zuan tetap ingin berbicara kepada Chuyan sebagai sepasang suami istri. Tapi ya begitulah, Chuyan dengan kekuatannya langsung melemparkan Zuan ke arah pintu karena Zuan mengambil posisi terlalu dekat. Chuyan juga meminta Zuan untuk segera pergi dari kamarnya sekarang juga karena hari sudah larut malam. 夫人未免下手重了些。亲近我们家小姐，你不会真吃醋了吧？ Tapi ya tentu saja Bang MC masih berusaha menjelaskan kalau dia sama sekali tidak melakukan kegiatan aneh tadi siang bersama dengan Mawar. Zuan berkilah kalau Mawar melakukan provokasi, maka sedari itulah dia sedikit memberikan pelajaran kepada Mawar. 我故意激他呢。会因为你拈酸吃醋呢。 Su'er pun kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau Nona Chuyan tidak mungkin merasa cemburu kepada Zuan. Lagian menentu sampah seperti Zuan tidak akan pernah mendapatkan cinta dari Nona Chuyan. Bang MC di sini tampak mulai merasa penjelasan seperti apapun yang dia berikan akan sia-sia saja. Sedari itulah daripada pergi tanpa membawakan hasil, Zuan berniat memancing kemarahan Su'er dan juga Chuyan terlebih dahulu untuk mendapatkan poin kemarahan. 出来叫唤呢？人心不古啊，天理啦！ Zuan kemudian ngebacot untuk membuat Su'er dan Chuyan marah. Selain itu Bang MC juga memberikan ancaman kalau dia akan mengabarkan kepada semua orang di tengah kota di mana Chuyan enggan untuk berbicara kepada suaminya sendiri. Selain itu pernikahan antara Chuyan dan Zuan hanyalah sebuah rekayasa semata tanpa ada rasa cinta sama sekali. Zuan juga tidak takut kehilangan reputasi karena memang reputasinya dikenal cukup jelek di sekitaran masyarakat. Sementara Chuyan reputasinya akan rusak karena dia berasal dari salah satu keluarga besar yang ada di kota Mingyu. 你既然不与我说话，夫妻的事实说出去，破罐子破摔嘛。你真就这么想留下？
Kalau kau benar-benar ingin berada di kamarku, maka Su'er akan menemanimu malam ini, ucap Chuyan kepada Bang MC. Sontak hal ini pun membuat Zuan dan Su'er kaget, terlebih lagi Su'er menganggap kalau Zuan adalah seorang bencong. Tapi karena ingin mendapatkan poin kemarahan, tentu saja Zuan harus terus memancing Su'er. Bang MC kemudian ngebacot lagi dan membuat Su'er menjadi emosional. Poin kemarahan Su'er bahkan mencapai 99+. Di satu sisi Chuyan kaget karena ternyata Su'er hendak menggunakan kemampuannya untuk menyerang Zuan yang hanya bercanda. Ketika Su'er mendekat ke arah Zuan, Bang MC lekas berkata kalau dia tidak akan pernah tidur bersama dengan Su'er. Lagi pula saat ini Zuan harus menjaga reputasi dari Chuyan sebagai nona pertama dari keluarga Chu. Sambil membuka pintu, Zuan meminta istrinya untuk tidur lebih awal malam ini. Jika sudah rindu, maka Chuyan bisa memanggil Zuan kapan saja dia mau. Ketika Zuan sudah pergi, Chuyan masih kepikiran perihal Su'er yang hendak menyerang Zuan dengan kekuatannya. Chuyan tidak menyangka kalau Su'er yang notabene merupakan seorang pelayan bisa mempunyai kemampuan seperti itu. Singkat cerita, keesokan harinya Zuan dibawa oleh seorang pelayan ke sebuah danau kecil di kediaman keluarga Chu. Ternyata pelayan ini mendapat perintah langsung dari Chuyan yang ingin bertemu dengan Bang MC. Tak lama kemudian Su'er datang secara diam-diam dan langsung mendorong Zuan hingga dia jatuh ke dalam danau. Karena Bang MC tidak terima dengan perlakuan yang didapatkan, maka dia di sini berencana ngerjain Su'er dengan berpura-pura koit. Ketika Su'er hendak menyelamatkan Bang MC, di saat itulah Zuan menggunakan tali pengikat immortal untuk menjerat Su'er masuk ke dalam danau. Pada akhirnya Su'er pun pingsan di dalam danau karena dia sudah kehabisan nafas. Zuan pun kemudian membawa Su'er keluar dari dalam air lalu berencana memberikan pertolongan pertama karena saat ini Su'er sudah pingsan. Zuan kemudian meminta maaf kepada dunia karena dia harus membuka pakaian Su'er untuk memberikan pertolongan pertama. Betapa kagetnya Bang MC ketika dia melihat kacang-kacangan berada di dalam baju dari Su'er. Waduh, nih kacang-kacangan buat besarin payudara apa gimana guys ya? Gagal paham Mimin. Zuan kemudian melakukan kompresi dada untuk sepenuhnya mengeluarkan air yang masuk ke dalam tubuh dari Su'er. Bahkan di sini Zuan memberikan nafas buatan kepada Su'er untuk membuatnya kembali sadar dari pingsan. Setelah Su'er mulai sadar dari pingsan, dia begitu kaget karena tangan dari Zuan berada tepat memegang buah dadanya. Sontak hal ini pun membuat Su'er secara refleks langsung menampar Bang MC kita, dan refleks tamparan dari Su'er juga menghasilkan poin kemarahan sebanyak 99++. Tiba-tiba saja Chuyan datang ke hadapan mereka berdua sembari bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Zuan menjelaskan kalau dia baru saja menyelamatkan Su'er yang tercebur ke dalam danau. Di dalam hatinya Zuan sudah sangat yakin kalau Chuyan tidak akan percaya apa yang dia jelaskan pada saat ini. Di satu sisi Su'er mempertanyakan kenapa Zuan membuka baju dan menekan bagian dada saat menolongnya. Bang MC pun menjelaskan kalau dia sedang melakukan CPR untuk menyelamatkan jantung dari Su'er. Tapi di satu sisi Zuan juga sadar kalau Su'er dan Chuyan tidak bakalan mengerti apa itu CPR. Yang pada intinya tanpa pertolongan dari Zuan, Su'er pasti saat ini sudah berada di akhirat. Chuyan kemudian meminta Su'er dan Zuan untuk berhenti berdebat. Dia juga meminta Su'er untuk mengganti pakaian terlebih dahulu karena pada saat ini Su'er sudah basah kuyup.
Ketika Chuyan hendak pergi, Bang MC menarik baju dari Chuyan karena dia ingin berdiskusi. Ternyata di sini Zuan sadar kalau banyak sekali kesialan yang menimpanya akhir-akhir ini, dari mulai tersambar petir hingga mendapatkan tuduhan yang tidak-tidak. Jadi Bang MC meminta Chuyan untuk mencarikan dia pengawal pribadi untuk melayaninya. Chuyan pun kemudian teringat dengan ayah dan ibunya yang sempat merencanakan untuk mencarikan Zuan pengawal pribadi. Oleh karena itulah Chuyan menyetujui permintaan dari Zuan dan secepat mungkin dia akan mengirimkan seseorang untuk menjadi pengawal dari Bang MC. 我需要个贴身侍卫，不能不管祖安的安危啊！哇，行业寂寞吧？ Beberapa saat kemudian, Chuyan sudah mengumpulkan beberapa orang pelayan keluarga Chu untuk dijadikan pengawal pribadi Zuan. Karena mereka tahu kalau Zuan adalah menentu sampah, jadi beberapa orang tidak ingin menjadi pengawal pribadi Zuan selain salah seorang bocah bernama Cheng Shoping. Tampak di sini Shoping sama sekali tidak menolak jika dia harus menjadi pengawal dari Bang MC Zuan. Pencarian pengawal yang dilakukan oleh Chuyan ini juga sekaligus menutup episode 9 dan 10 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.